Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Langit sore menggantung redup di atas desa kecil yang dikelilingi sawah kering. Angin berembus pelan, membawa debu dari tanah retak yang sudah lama tak tersentuh air. Sastro berdiri di pematang, memandangi ladangnya yang gagal panen untuk ketiga kalinya. Wajahnya kusut, penuh garis kelelahan. Di belakangnya, suara istrinya, Rini, terdengar lirik. "Mas, kita makan apa malam ini?" Sastro tidak langsung menjawab. Tangannya mengepal, menahan amarah yang tak tahu harus dilampiaskan kemana. Ia hanya menghela napas panjang. "Aku cari cara, Rin. Pasti ada jalan." Namun dalam hatinya, ia tahu kata-kata itu mulai terasa kosong. Malam datang lebih cepat. Lampu minyak di rumah kecil mereka menyala redup. Anak mereka sudah tidur tanpa makan cukup. Sastro duduk termenung di depan pintu ketika suara langkah kaki terdengar dari jalan tanah. Seorang perempuan muncul dari kegelapan. Pakainya mencolok, berbeda dari warga desa. Wajahnya dirias tebal, senyumnya tipis namun terasa dingin. Ia berhenti beberapa langkah dari Sastro. "Kamu, Sastro ya?" Suaranya halus, tapi seperti menyusup ke telinga. Sastro mengangguk pelan. "Iya, ada apa, Bu?" Perempuan itu tertawa kecil. "Panggil saja Mami. Aku tahu kamu sedang butuh uang." Jantung Sastro berdegup lebih cepat. "Siapa yang bilang?" Mami mendekat sedikit, matanya menatap tajam. "Desa ini kecil. Cerita orang susah cepat sekali menyebar." Sastro terdiam. Ia merasa tidak nyaman, tapi juga penasaran. "Aku bisa bantu kamu," lanjut Mami. "Bukan pinjaman. Ini kesempatan." "Kesempatan apa?" tanya Sastro pelan. Mami menoleh ke arah hutan gelap di ujung desa. "Kamu pernah dengar Goa Lawung?" Nama itu membuat Sastro merinding. Ia pernah mendengar cerita tentang tempat itu goa tua yang katanya dihuni sesuatu yang bukan manusia. Katanya, tempat itu angker. Ucapnya ragu. Mami tersenyum lebih lebar. "Angker bagi yang takut, tapi bagi yang berani, itu sumber kekayaan." Angin tiba-tiba berembus lebih kencang. Lampu minyak di dalam rumah berkedip. Sastro menelan ludah. "Apa yang harus saya lakukan?" Mami tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan bungkusan kecil dari tasnya, lalu melemparkannya pelan ke arah Sastro. Ketika dibuka, mata Sastro membesar. Di dalamnya ada uang, jauh lebih banyak dari yang pernah ia pegang. "Ini tanda awal," kata Mami. "Kalau kamu mau lebih, ikut aku malam ini." Sastro, "Tidak ada syarat." Mami menatapnya dalam-dalam. Senyumnya perlahan menghilang. "Ada, tapi nanti kamu akan tahu sendiri." Suasana mendadak sunyi. Bahkan suara jangkrik seperti lenyap. Dari dalam rumah, Rini memanggil, "Mas, siapa di luar?" Sastro menoleh sebentar, lalu kembali ke arah Mami. Namun perempuan itu sudah mundur beberapa langkah, seolah menyatu dengan gelap. Ingat, suaranya terdengar samar. Tidak semua orang diberi kesempatan seperti ini. Lalu, ia menghilang. Sastro berdiri, kaku. Uang di tangannya terasa berat, bukan hanya karena jumlahnya, tapi karena sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Goa Lawung muncul. Mulut goa hitam, seperti menunggu sesuatu masuk ke dalamnya. Dan anehnya, di dalam bayangan itu, ada suara memanggil namanya. Sastro. Ia terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Di sampingnya, Rini masih tertidur lelap. Namun dari luar rumah, terdengar langkah kaki pelan. Seperti seseorang sedang menunggu. Langkah kaki itu masih terdengar di luar rumah, pelan namun jelas. Sastro duduk di tepi dipan, menahan napas. Ia menoleh ke arah pintu yang sedikit terbuka. Angin malam menyusup masuk, membawa hawa dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Mas, tidur?" gumam Rini tanpa membuka mata. Sastro tidak menjawab. Ia bangkit perlahan, berjalan mendekati pintu. Jantungnya berdegup keras, seolah ingin keluar dari dada. Tangannya ragu saat hendak mendorong daun pintu. Kriet, pintu terbuka. Di luar, tidak ada siapapun, hanya jalan tanah yang sepi, diselimuti kabut tipis. Namun di kejauhan, di batas antara desa dan hutan, terlihat sosok berdiri diam.
perempuan itu. Mami, ia tidak bergerak, hanya menatap dari jauh. Gaunnya berkibar tertiup angin. Rambutnya tampak lebih panjang dari sebelumnya. Sastro menelan ludah. "Kamu datang," bisik. Mami mengangkat tangan, memberi isyarat agar Sastro mendekat. Tanpa sadar, kaki Sastro melangkah keluar rumah. Ia tidak sempat berpikir panjang. Uang yang tadi ia terima masih tersimpan di sakunya, terasa hangat seperti hidup. Suara itu terdengar lagi, bukan dari Mami, melainkan dari arah hutan. Ia berhenti. Sejenak, dadanya sesak. Ada sesuatu yang terasa salah, tetapi dorongan untuk terus berjalan jauh lebih kuat. "Mas," suara Rini tiba-tiba memanggil dari dalam rumah. Sastro menoleh. Istrinya berdiri di ambang pintu. Wajahnya cemas. "Mau kemana malam-malam begini?" Sastro terdiam. Kata-kata sulit keluar. "Aku cuma sebentar." "Jangan pergi, Mas. Aku takut," kata Rini pelan. Sastro menggenggam tangannya sendiri, mencoba menahan langkah. Namun dari depan, Mami kembali memberi isyarat. Senyumnya tipis, tapi matanya tajam seperti memaksa. "Aku harus pergi," ucap Sastro akhirnya. Rini menggeleng cepat. "Jangan, aku gak suka perempuan itu." Sastro terdiam sesaat, lalu menarik tangannya. "Ini buat kita, Rin." Ia berbalik sebelum Rini sempat menahan lagi. Langkahnya semakin cepat mendekati Mami. Semakin dekat, kabut semakin tebal. Suasana desa perlahan menghilang di belakangnya. "Kamu berani juga," kata Mami saat Sastro sudah di depannya. Sastro mengangguk, meski wajahnya pucat. "Aku butuh uang." Mami tertawa kecil. Semua yang datang ke Goa Lawung punya alasan yang sama. Mereka mulai berjalan menuju hutan. Tanah berubah lembab, suara daun kering berderak di bawah kaki. Tidak ada cahaya selain bulan yang tertutup awan. "Jangan bicara sembarangan nanti," ujar Mami tanpa menoleh. "Maksudnya, kalau dengar suara, jangan dijawab." Sastro menegang. "Suara apa?" Mami berhenti sebentar, lalu menoleh. "Yang memanggilmu." Perjalanan terasa panjang. Pohon-pohon besar menjulang, membentuk bayangan aneh di tanah. Sesekali terdengar bisikan, samar seperti angin, tapi terdengar seperti nama Sastro disebut berulang kali. Ia mencoba mengabaikan, meski tubuhnya gemetar. Ia hampir menoleh, tapi teringat ucapan Mami. Langkah mereka akhirnya berhenti di depan sebuah mulut goa besar. Gelap pekat, seolah menelan cahaya di sekitarnya. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis menyeruak keluar. "Itu Goa Lawung," kata Mami pelan. Sastro terpaku, kakinya terasa berat. "Di dalam sana," Mami mengangguk. "Kalau kamu ingin hidup berubah, masuklah." Sastro menatap ke dalam kegelapan. Tidak ada apa-apa, tapi justru itu yang membuatnya semakin takut. "Tunggu, aku harus ngapain di dalam?" tanyanya. Mami tersenyum tipis. "Kamu akan dipandu." "Siapa?" Mami tidak menjawab. Angin tiba-tiba berhenti. Hutan menjadi sunyi. Bahkan suara malam pun hilang. Dari dalam goa terdengar langkah kaki. Perlahan mendekat. Sastro mundur setengah langkah. Napasnya memburu. "Itu apa?" Mami tetap diam. Matanya menatap lurus ke dalam goa. Sosok itu mulai terlihat. Tinggi, kurus, dengan tubuh membungkuk. Wajahnya tidak jelas, tertutup bayangan gelap. Namun yang paling mengerikan, matanya menyala redup, menatap langsung ke arah Sastro. Suara itu bukan lagi bisikan. Itu panggilan. Dan kali ini berasal dari dalam kegelapan. Sastro terpaku di depan mulut Goa Lawung. Kakinya seperti tertancap di tanah, sulit digerakkan. Sosok tinggi yang berdiri di dalam kegelapan itu semakin jelas, meski wajahnya tetap samar. Mata redupnya menyala, seperti bara yang hampir padam. Udara di sekitar mendadak terasa berat. "Mami, itu siapa?" Suara Sastro bergetar. Perempuan di sampingnya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lurus ke dalam goa, seolah sudah terbiasa dengan pemandangan itu. "Itu penjaga," ucapnya akhirnya, pelan. Sastro menelan ludah. "Penjaga apa?" "Penjaga jalanmu," jawab Mami singkat. Langkah sosok itu terdengar lagi, menyeret pelan seperti membawa beban. Setiap gerakan memunculkan suara gesekan dari dalam goa yang bergema panjang. "Sastro," panggilnya sekali lagi. Kini lebih jelas, lebih tubuh Sastro gemetar. Hebat. Ia ingin lari, kembali ke rumah,
memeluk Rini dan melupakan semua ini. Namun bayangan uang di sakunya menahan langkahnya. Aku harus masuk, Tanyanya ragu. Mami mengangguk pelan. Kalau kamu mundur sekarang, semua akan kembali seperti semula. Sastro mengepalkan tangan. Kalau aku lanjut, Mami menoleh, menatapnya tajam. Kamu tidak akan pernah sama lagi. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada penjelasan, tidak ada janji pasti. Hanya pilihan yang terasa berat di kedua sisi. Sastro menarik napas panjang, lalu melangkah maju. Satu langkah, dua langkah, semakin dekat dengan mulut goa. Hawa dingin menusuk tulang. Bau amis semakin kuat, membuat perutnya mual. Saat ia melewati batas kegelapan, dunia di belakangnya seolah menghilang. Suara hutan lenyap, bahkan napasnya sendiri terdengar aneh, seperti teredam. Sosok itu kini berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Kenapa memanggilku? Tanya Sastro, berusaha tegar. Makhluk itu tidak langsung menjawab. Kepalanya miring perlahan, seolah mengamati. Lalu, dengan gerakan kaku, ia mengangkat tangan dan menunjuk ke dalam goa. Masuk lebih dalam. Sastro ragu. Ia menoleh ke belakang. Mami masih berdiri di luar, tapi wajahnya kini sulit dilihat. Kabut menutupi hampir seluruh tubuhnya. Terus jalan. Suara Mami terdengar samar. Sastro kembali menatap ke depan. Makhluk itu sudah mulai berjalan, memimpin jalan ke dalam lorong gelap. Tidak ada pilihan. Langkah mereka menggema di dinding batu. Lorong sempit, lantainya licin. Sesekali terdengar tetesan air dari atas, menciptakan suara ritmis yang menambah suasana mencekam. Sini, suara makhluk itu pelan, tapi jelas. Sastro tidak menjawab. Ia hanya berjalan, menahan rasa takut yang semakin besar. Beberapa saat kemudian, lorong itu terbuka menjadi ruangan lebih luas. Di tengahnya terdapat batu besar menyerupai altar. Di sekelilingnya, ada bekas lilin dan noda gelap yang sulit dikenali. Sastro berhenti. Ini tempat apa? Makhluk itu berbalik perlahan. Kali ini, wajahnya sedikit terlihat kosong, seperti tanpa kulit, hanya bayangan gelap yang bergerak. Tempat janji, jawabnya. Suara itu membuat Sastro merinding. Janji apa? Tanin. Makhluk itu mendekat. Gerakannya lambat, tapi pasti. Yang kamu inginkan akan diberikan. Sastro menatap altar itu. Penekap. Makhluk itu mengangguk dengan syarat. Sastro menghela napas. Apa yang harus aku bayar? Makhluk itu diam sejenak, lalu mengangkat tangannya lagi. Kali ini bukan menunjuk ke dalam goa, melainkan ke arah dada Sastro yang paling berharga. Jantung Sastro berdetak keras. Uang? Tanah? Apa? Makhluk itu mendekat lebih dekat. Kini jaraknya hanya satu langkah. Bukan itu. Sastro mundur sedikit. Lalu apa? Makhluk itu menunduk, lalu berbisik pelan, tepat di depan wajahnya. Waktu Sastro terdiam. Maksudnya? Makhluk itu mengangkat kepala. Matanya kembali menyala redup. Hidupmu akan dipendekkan. Dunia seolah berhenti. Sastro menatap kosong. Berapa lama? Makhluk itu tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah lorong gelap di belakangnya, lalu kembali menatap Sastro. Cukup untuk membuatmu kaya. Kata-kata itu terasa dingin, menembus pikirannya. Sastro, pilihan yang ia ambil kini mulai terasa nyata. Namun sebelum ia sempat menjawab, dari dalam kegelapan lorong lain, terdengar suara lain, tangisan, pelan, seperti seseorang sedang menderita. Sastro menoleh cepat. Itu suara siapa? Makhluk itu tidak menjawab. Tapi senyumnya muncul. Dan untuk pertama kalinya, Sastro sadar ia tidak sendirian di dalam goa lawung. Tangisan itu terus terdengar, lirih namun menusuk. Sastro berdiri kaku di dekat altar batu. Matanya menatap lorong gelap tempat suara itu berasal. Hatinya bergetar, bukan hanya karena takut, tapi karena ada rasa aneh seperti mengenali suara tersebut. Itu siapa? Bisiknya. Makhluk di depannya tidak langsung menjawab. Ia hanya memiringkan kepala, seolah menikmati kebingungan Sastro. Jangan dengarkan, ucapnya pelan. Namun suara itu kembali terdengar. Mas, tubuh Sastro langsung menegang. Napasnya tercekat. Itu suara Rini. Tidak mungkin salah. Mas, tolong aku. Sastro mundur satu langkah. Kepalanya terasa pusing. Itu istri. Makhluk itu tertawa kecil. Suaranya serak, seperti gesekan batu. Semua yang masuk ke sini
akan mendengar yang paling mereka takutkan. Sastro menggeleng cepat. Tidak, itu benar. Itu suara Rini. Tangisan itu semakin jelas, diselingi rintihan yang membuat dada sesak. Mas, gelap. Aku, Sastro, tidak tahan. Ia menoleh ke arah lorong itu lagi. Aku harus lihat. Makhluk itu tiba-tiba bergerak cepat, menghadang. Kalau kamu menjawab, kamu tidak akan kembali. Sastro menatapnya tajam. Itu istriku. Bukan, jawab makhluk itu tegas. Hening sejenak. Tangisan itu kini berubah menjadi jeritan pelan. Mas, kenapa kamu tinggalin aku? Air mata Sastro hampir jatuh. Pikirannya kacau. Bayangan Rini muncul di kepalanya, wajah lelah, suara lembut, tatapan penuh harap. Aku harus pastikan, ucapnya lirih. Makhluk itu mendekat, suaranya menekan. Kalau itu benar istrimu, kenapa dia ada di sini? Pertanyaan itu membuat Sastro terdiam. Benar, bagaimana mungkin Rini ada di dalam goa Lawung? Namun suara itu terlalu nyata untuk diabaikan. Mas, sakit. Sastro menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk, seolah bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam pikirannya sendiri. Ia jatuh berlutut. Berhenti. Makhluk itu berdiri di depannya, mengamati tanpa empati. Ini ujian pertama. Sastro menatapnya dengan mata penuh tekanan. Ujian apa? Kesetiaan pada pilihanmu. Tangisan itu tiba-tiba berhenti. Sunyi. Namun beberapa detik kemudian, suara lain muncul. Kali ini berbeda. Lebih. Ia mengangkat kepala perlahan. Suara itu bukan Rini, melainkan suaranya sendiri. Tedium. Apa lagi ini? Suara itu kembali terdengar, datang dari berbagai arah sekaligus. Makhluk di depannya tersenyum tipis. Secret. Kamu mendengar dirimu sendiri. Lorong di sekeliling terasa bergetar. Dinding batu memantulkan suara itu berulang kali. Sastro, pulang. Jangan lanjut. Kamu akan menyesal. Sastro menutup mata, mencoba menenangkan diri. Napasnya tidak teratur. Aku cuma mau hidup lebih baik, katanya pelan. Suara itu langsung berubah. Dengan cara ini, dengan mengorbankan semuanya, Sastro menggeleng keras. Aku tidak mengorbankan apa-apa. Tiba-tiba, dari dalam lorong tempat tangisan tadi berasal, muncul bayangan, samar seperti sosok manusia, perlahan keluar dari gelap. Sastro membuka mata, lalu membeku. Sosak, itu Rini, wajahnya pucat, pakaiannya kotor, matanya kosong. Mas, ucapnya lemah. Sastro bangkit dengan gemetar. Rin, makhluk di sampingnya langsung berbisik tajam. Jangan dekati. Namun kaki Sastro melangkah sendiri. Rin, kamu di sini? Suaranya hampir pecah. Rini tersenyum tipis. Aku nyari kamu. Setiap langkah Sastro mendekat, udara terasa semakin dingin. Kenapa kamu masuk ke sini, Mas? Lanjut Rini. Sastro berhenti hanya beberapa langkah darinya. Aku mau kita hidup lebih baik. Rini dengan meninggalkanku. Sastro terdiam. Tiba-tiba, kepala Rini terangkat. Namun wajahnya berubah. Matanya hitam pekat. Senyumnya melebar tidak wajar. Kalau begitu, ikut aku di sini saja. Sastro mundur cepat. Itu bukan kamu. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, seperti ditelan gelap. Suasana kembali sunyi. Sastro terengah-engah, tubuhnya lemas. Makhluk itu kembali berdiri di hadapannya. Kamu hampir gagal. Sastro menatap kosong. Itu bukan nyata. Tidak semua yang kamu lihat di sini bohong, jawab makhluk itu pelan. Sastro mengangkat kepala. Maksudnya? Makhluk itu mendekat. Suaranya rendah. Kadang yang kamu lihat adalah masa depanmu. Dada Sastro terasa sesak. Bayangan Rini dengan mata hitam itu masih terlintas jelas. Sekarang, lanjut makhluk itu. Kamu masih mau lanjut? Sastro terdiam lama. Ketakutan, penyesalan, dan keinginan bercampur jadi satu. Namun, perlahan, aku sudah sampai sini. Makhluk itu tersenyum lebar. Pagis dari belakangnya, lorong lain terbuka lebih gelap, lebih dalam. Masuk, katanya. Sastro menelan ludah, lalu melangkah lagi. Tanpa sadar, ia semakin jauh dari jalan pulang. Langkah Sastro semakin berat saat memasuki lorong berikutnya. Udara di dalam goa Lawung berubah lebih lembab, seolah setiap dinding menyimpan sesuatu yang hidup. Bau tanah bercampur amis semakin menusuk hidung. Di belakangnya,
Jalan yang tadi dilalui sudah tidak terlihat lagi. Kenapa gelap sekali? Bisik makhluk yang berjalan di depan tidak menoleh. Karena kamu sudah masuk lebih dalam. Sastro menelan ludah. Setiap suara kecil terdengar jelas tetes air, gesekan kaki, bahkan detak jantungnya sendiri. Lorong itu akhirnya terbuka ke ruang lain, lebih luas dari sebelumnya. Di tengahnya terdapat beberapa batu besar yang tersusun tidak rapi. Di atasnya terlihat benda-benda aneh, kain lusuh, koin tua, dan sesuatu yang menyerupai tulang kecil. Sastro berhenti. It's what? Makhluk itu menunjuk pelan. Peninggalan mereka. Siapa? Makhluk itu menoleh sedikit. Yang datang sebelum kamu. Tubuh Sastro langsung menegang. Ia melangkah mendekat, memperhatikan lebih jelas. Kain itu seperti milik manusia. Sebagian masih berwarna, meski sudah pudar. Koin-koin tampak berkarat. Tulang kecil itu membuatnya merinding. Mereka tidak kembali? Tanyanya pelan. Makhluk itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan mengitari batu-batu itu. Mereka mendapatkan yang mereka inginkan, ucapnya dingin. Sastro mengepalkan tangan, tapi makhluk itu berhenti. Semua ada harganya. Kalimat itu menggantung lama. Sastro mencoba mengalihkan pandangan, namun matanya tertarik pada sesuatu di sudut ruangan. Sebuah benda berkilau, samar terkena cahaya. Ia mendekat. Bentuknya tidak beraturan, tapi jelas berharga. Sastro membungkuk, menyentuhnya perlahan, hangat, berbeda dari batu di sekitarnya yang dingin. Ini asli, tanyanya. Makhluk itu mengangguk. Itu yang kamu cari bukan? Sastro menggenggam benda itu. Dadanya berdebar. Kalau aku ambil ini jadi milikku, semua yang ada di sini bisa jadi milikmu, jawab makhluk itu. Sastro tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak masuk goa, harapan mulai muncul. Namun saat ia mencoba memasukkan emas itu ke sakunya, rasa panas tiba-tiba menjalar dari telapak tangannya. Oh, Sastro menjatuhkan benda itu. Tangannya memerah seperti terbakar. Apa ini? Teriak. Makhluk itu mendekat pelan. Itu baru awal. Sastro menatap tangannya yang gemetar. Kenapa sakit? Kenapa sakit? Makhluk itu menunduk, melihat emas yang jatuh. Karena kamu belum membayar. Sastro terdiam. Aku kan belum ambil apa-apa. Makhluk itu mengangkat kepala. Tapi kamu sudah menginginkannya. Kalimat itu membuat Sastro membekut. Ia melihat lagi ke arah emas itu. Kini benda itu tampak berbeda. Kilauannya seperti berdenyut, seolah hidup. Setiap keinginan akan mulai mengambil darimu, lanjut makhluk itu. Sastro mundur pelan. Apa yang diambil? Makhluk itu mendekat. Suaranya rendah. Sedikit demi sedikit, Sastro merasakan sesuatu aneh di dadanya. Bukan sakit, tapi seperti ada yang berkurang. Apa aku sudah kehilangan sesuatu? Tanyanya dengan suara pelan. Makhluk itu tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap dalam. Coba kamu ingat wajah anakmu. Sastro terkejut. Apa wajahnya? Ulang makhluk itu. Sastro mencoba mengingat. Namun tiba-tiba bayangan itu terasa kabur. Ia tahu. Anaknya tahu. Suaranya tidak jelas. Kenapa? Bisiknya. Panik. Makhluk itu tersenyum tipis. Itu bagian dari harga. Sastro mundur lebih jauh. Napasnya memburu. Tidak, ini tidak benar. Ia memegangi kepalanya. Berusaha mengingat lebih kuat. Tapi semakin dipaksa, semakin hilang. Berhenti, katanya lemah. Makhluk itu tetap diam, membiarkan Sastro larut dalam kepanikan. Beberapa saat kemudian, Sastro perlahan menurunkan tangannya. Matanya kosong. Aku tetap mau lanjut, ucapnya pelan. Makhluk itu mengangguk. Tentep. Sastro menatap lagi ke arah emas di lantai. Rasa takut masih ada, tapi kini bercampur dengan sesuatu yang lebih kuat. Keinginan. Ia membungkuk lagi. Kali ini lebih hati-hati. Tangannya masih gemetar saat menyentuh benda itu. Rasa panas kembali muncul, tapi tidak sekuat sebelumnya. Sastro menahan sakitnya, lalu menggenggamnya erat. Makhluk itu mengamati tanpa bicara. Sastro berdiri, napasnya berat, tapi wajahnya berubah. Ada tekad di sana, meski terlihat rapuh. Aku tidak akan mundur, katanya. Makhluk itu tersenyum lebar. Bagus, namun di balik senyumnya ada sesuatu yang lebih gelap. Karena tanpa disadari Sastro, bukan hanya ingatan yang mulai hilang,
melihat dirinya sendiri. Emas itu kini berada di genggaman Sastro. Kilauannya redup, namun terasa hidup, seolah berdenyut mengikuti detak nadinya. Rasa panas masih tersisa di telapak tangannya, tapi ia tidak melepaskannya. Lorong di depan kembali memanjang, lebih sempit dari sebelumnya. Makhluk itu berjalan lebih dulu, langkahnya tetap pelan, namun pasti. "Masih mau lanjut?" tanyanya tanpa menoleh. Sastro mengangguk meski makhluk itu tidak melihat. "Aku sudah sampai sejauh ini." Langkah mereka kembali menggema. Setiap pijakan terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan dari bawah. Beberapa saat kemudian, Sastro berhenti. "Aneh," gumamnya. Makhluk itu menoleh sedikit. "Apa?" Sastro mengerutkan kening. "Aku lupa sesuatu." Makhluk itu diam. Sastro mencoba mengingat. Ia tahu ada yang hilang, sesuatu yang penting. Tapi semakin dipikirkan, semakin kosong. "Aku tadi mikirin apa?" tanyanya pada diri sendiri. Makhluk itu mendekat pelan. "Itu wajar." "Wajar?" Sastro menatapnya. "Semakin dalam kamu masuk, semakin banyak yang tertinggal," jawabnya tenang. Sastro menggenggam tangan yang menggenggam emas itu. "Yang tertinggal itu bisa kembali?" Makhluk itu menggeleng pelan. "Tidak." Jawaban itu membuat Sastro terdiam. Namun anehnya, ia tidak terlalu panik seperti sebelumnya. Perasaan kehilangan itu mulai terasa biasa. "Aku tidak peduli," ucapnya akhirnya. Makhluk itu tersenyum tipis. Perjalanan berlanjut hingga mereka tiba di ruangan lain. Tempat itu berbeda. Dindingnya lebih halus, lantainya seperti dipahat rapi. Di tengah ruangan terdapat sebuah kolam kecil berisi air hitam pekat. Permukaannya tenang, seperti kaca. "Apa ini?" tanya Sastro. Makhluk itu menunjuk kolam tersebut. "Lihat." Sastro mendekat dengan ragu. Ia menunduk, menatap permukaan air. Bayangannya muncul, namun ada yang aneh. Wajahnya terlihat lebih pucat, matanya cekung seperti orang sakit. Dan yang paling membuatnya terkejut, ia tidak mengenali dirinya sendiri sepenuhnya. "Itu aku," suaranya pelan. Makhluk itu berdiri di sampingnya. "Itu dirimu sekarang." Sastro menggeleng. "Tidak, aku tidak seperti itu." Ia mencoba mengingat wajahnya dulu, tapi bayangan itu terasa kabur, seperti mimpi yang sulit digapai. "Aku dulu bagaimana?" tanyanya pada diri sendiri. Makhluk itu mendekat pelan. "Itu wajar." Sastro menatapnya. Tidak mungkin. Tapi bayangan di air itu tidak bergerak sama sekali, seolah bertukar peran dengannya. "Aku tidak suka ini," ucap Sastro. Makhluk itu mendekat sedikit. "Kalau kamu berhenti sekarang, kamu bisa keluar." Sastro langsung menoleh. "Keluar?" Makhluk itu mengangguk. "Semua yang kamu dapat akan hilang, tapi kamu tetap hidup seperti dulu." Sastro terdiam lama. Ia menatap tangannya, lalu emas yang digenggamnya. Kilau itu masih ada, meski redup. Kemudian ia kembali melihat ke kolam. Bayangan itu kini tampak lebih jelas, lebih kuat, seolah menggantikannya. Sastro menutup mata sejenak. "Aku tidak mau kembali miskin," katanya pelan. Makhluk itu tidak berkata apa-apa. Sastro membuka mata. "Aku lanjut." Makhluk itu tersenyum. "Baik." Tiba-tiba, permukaan air bergetar. Dari dalam kolam muncul tangan. Hitam, kerus, dan panjang. Sastro terlonjak mundur. Itu apa lagi? Tangan itu perlahan naik ke permukaan, diikuti kepala, lalu tubuh. Sosok itu keluar dari air, berdiri tepat di hadapan Sastro. Wajahnya sama persis. Itu dirinya. Sastro mundur beberapa langkah, nafasnya tidak beraturan. Ini tidak mungkin. Sosok itu menatapnya dengan tanpa ekspresi, lalu membuka mulut. "Terima kasih," ucapnya pelan. Suara itu, suara Sastro. Makhluk di sampingnya tertawa kecil.
Itu yang akan menggantikanmu saat waktumu habis. Sastro membeku. Apa maksudnya? Menggantikan? Makhluk itu menatapnya tajam. Kamu pikir hidupmu tidak benar-benar dibayar? Sastro tidak bisa berkata apa-apa. Sosok di depannya tersenyum tipis. Dan untuk pertama kalinya, Sastro merasa yang sedang berdiri di sana bukan sekedar bayangan, melainkan sesuatu yang menunggu saatnya mengambil alih. Sastro berdiri terpaku di hadapan anak kecil itu. Cahaya samar dari lorong membuat sosoknya terlihat jelas, namun tetap seperti mimpi. Wajah polos, mata yang dulu sering ia lihat setiap hari, tapi kini terasa asing. "Bapak," suara itu kembali terdengar pelan. Dada Sastro sesak. Ia ingin menjawab, ingin memanggil nama anaknya, namun lidahnya keluh. Nama itu hilang. "Aku," ucapnya ragu. Anak itu menatap lebih dalam. Sorot matanya berubah sendu. "Bapak lupa ya?" Kalimat itu terasa lebih tajam dari pisau. Sastro menutup mata sejenak, mencoba mengingat. Bayangan masa lalu muncul sebentar. Tawa kecil di halaman, suara kaki berlari, panggilan hangat. Namun semuanya pecah sebelum bisa ia genggam. "Aku masih ingat kamu," katanya pelan. Meski tidak yakin, anak itu menggeleng. "Kalau ingat, sebut namaku." Sastro terdiam. Sunyi. Hanya suara nafasnya yang terdengar. "Aku..." Ia menunduk. Tangannya gemetar. "Aku tidak bisa." Anak itu melangkah mundur satu langkah. "Kalau begitu, Bapak sudah menyerah?" Sastro langsung mengangkat kepala. "Tidak, aku belum selesai." Anak itu diam, menatap tanpa ekspresi. "Kalau begitu, ambil kembali." Sastro mengerutkan kening. "Apa?" Anak itu menunjuk ke arah belakangnya. Dari kegelapan lorong, muncul bayangan-bayangan lain. Banyak, mereka berdiri diam, samar, namun terasa nyata. "Apa itu?" bisik Sastro. "Itu yang Bapak tinggalkan," jawab anak itu. Sastro menelan ludah. Ia melangkah mendekat perlahan. Setiap bayangan tampak berbeda. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang hanya seperti kabut. Ia mendekati salah satunya. Saat tangannya hampir menyentuh, sebuah ingatan muncul. Sekejap, ia melihat dirinya sedang tertawa bersama seorang anak di sawah. Suara tawa itu hangat, penuh kebahagiaan. Sastro tertegun. Namun dalam sekejap, bayangan itu hilang lagi. "Kenapa hilang?" tanyanya panik. Anak itu menjawab tenang. "Karena Bapak tidak kuat menahannya." Sastro menggigit bibir. "Bagaimana caranya?" "Terima semuanya," ucap anak itu. Sastro menatap bayangan lain. Kali ini ia mencoba lebih kuat. Ia menyentuhnya. Sekali lagi ingatan muncul. Namun berbeda. Ia melihat dirinya berteriak pada Rini. Wajah penuh amarah, kata-kata kasar keluar dari mulutnya. Rini menangis. Sastro langsung menarik tangannya. "Tidak, aku tidak seperti itu." Anak itu menatapnya dalam. "Itu juga bagian dari Bapak." Sastro menggeleng. "Aku tidak mau ingat itu." Anak itu melangkah mendekat. "Kalau memilih, Bapak tidak akan pernah utuh." Kalimat itu membuat Sastro terdiam. Ia melihat lagi ke arah bayangan-bayangan itu. Ada yang indah, ada yang menyakitkan. Semua bercampur. "Aku harus ambil semua?" tanyanya pelan. Anak itu mengangguk. Sastro menarik nafas panjang, lalu melangkah ke tengah bayangan itu. Satu persatu ia sentuh. Kenangan muncul silih berganti. Tawa, tangis, kesalahan, penyesalan, harapan. Semua datang tanpa jeda. Dadanya terasa sesak, kepalanya pusing. Ia terjatuh berlutut. Namun ia tidak berhenti. Ia terus meraih. Setiap sentuhan membuat tubuhnya gemetar, tapi juga terasa kembali. "Bapak," suara anak itu terdengar lagi. Sastro mengangkat kepala. Wajah anak itu kini mulai jelas, lebih nyata. Dan perlahan, sebuah nama muncul di pikirannya. "Adi," bisiknya. Anak itu tersenyum tipis. Akhirnya ingat, air mata Sastro jatuh.
Namun sebelum ia sempat mendekat, suara lain terdengar dari belakang, tepat di lorong yang tadi ia tinggalkan. Sastro, Nada itu dingin. Ia menoleh perlahan. Di ujung lorong, sosok pengganti berdiri. Wajahnya sama, tapi matanya kini lebih gelap. "Aku hampir keluar," katanya pelan. Sastro berdiri dengan susah payah. Belum, sosok itu tersenyum. "Kamu sudah terlambat." Makhluk penjaga muncul di sampingnya, diam seperti bayangan. "Waktumu hampir habis," ucapnya. Sastro mengepalkan tangan. Ia menoleh ke arah anaknya sekali lagi. "Adi, tunggu." Anak itu tidak menjawab, hanya menatap dengan harapan. Sastro menarik nafas dalam, lalu berbalik menghadapi dirinya sendiri. "Aku belum selesai," katanya tegas. Lorong kembali bergetar. Bayangan-bayangan di sekeliling mulai memudar. Dan untuk pertama kalinya, Sastro harus melawan bukan makhluk lain, melainkan dirinya sendiri. Sastro mundur beberapa langkah. Napasnya tersengal. Sosok yang berdiri di depannya masih diam, menatap tanpa kedipan. Wajah itu sama persis. Garis rahang, sorot mata, bahkan bekas luka kecil di pipi kiri. "Ini bukan aku," suara Sastro pecah. Makhluk di sampingnya menoleh perlahan. "Itu adalah dirimu yang lain." Sastro menggeleng keras. "Tidak mungkin ada dua." Sosok itu tersenyum tipis. Gerakannya kaku, seperti baru belajar mengendalikan tubuh. "Kamu benar, tidak mungkin ada dua," ucapnya pelan. Nada suaranya dingin, datar. Sastro merasakan lututnya lemas. "Lalu, kamu siapa?" Sosok itu melangkah mendekat. "Aku adalah yang akan melanjutkan." Kalimat itu membuat dada Sastro sesak. Ia menoleh ke arah makhluk penjaga. "Apa maksudnya melanjutkan?" Makhluk itu menjawab tenang. "Ketika waktumu habis, dia yang akan keluar dari sini." Sastro menatap sosok itu lagi. "Keluar kemana?" Makhluk itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah belakang, seolah mengarah ke dunia luar. "Ke hidupmu." Dunia seakan berhenti. Sastro mundur lagi. "Jadi aku?" Makhluk itu mengangguk. "Kamu akan tetap di sini." Sastro merasakan dadanya bergetar. Pikiran yang tadi mulai kabur kini terasa tajam oleh ketakutan. "Tidak, ini tidak ada dalam kesepakatan," ucapnya cepat. Makhluk itu tersenyum samar. "Kamu tidak pernah menanyakan semuanya." Sastro mengepalkan tangan. "Aku cuma mau uang, bukan kehilangan hidup." Sosok di depannya tertawa kecil. "Tapi kamu sudah memilih." Sastro menatap tajam. "Aku belum selesai." Sosok itu berhenti, lalu memiringkan kepala. Waktu tidak menunggu. Hening sejenak. Sastro mencoba berpikir. Ia harus mencari jalan keluar. Ia tidak bisa membiarkan sesuatu mengambil tempatnya. "Ada cara menghentikan ini?" tanyanya pada makhluk penjaga. Makhluk itu menatap lama, seolah mempertimbangkan. "Ada." Sastro langsung mendekat. "Apa?" Makhluk itu menunjuk ke arah lorong lain yang lebih gelap. "Ambil kembali semua yang sudah kamu serahkan." Sastro mengerutkan kening. "Maksudnya?" Makhluk itu menjawab pelan. "Ingatanmu, waktumu, keinginanmu." Sastro terdiam. "Itu bisa diambil lagi?" Makhluk itu mengangguk, tapi tidak mudah. Sosok di depannya tiba-tiba bergerak lebih cepat, berdiri sangat dekat hingga hampir menyentuh. "Kamu tidak akan berhasil," bisiknya. Sastro mundur cepat. "Jangan dekati aku." Sosok itu tersenyum lebar. "Kamu bahkan tidak ingat siapa dirimu sepenuhnya." Kalimat itu menghantam pikiran Sastro. Ia mencoba mengingat masa kecil, wajah anaknya, suara Rini. Namun semuanya terasa seperti potongan kabur yang sulit disusun. "Aku..." Ia terdiam. Makhluk penjaga berbicara lagi. "Semakin lama kamu di sini, semakin sedikit yang tersisa." Sastro menatap lorong gelap yang ditunjuk tadi. "Kalau aku masuk ke sana, aku bisa kembali?"
Makhluk itu menjawab singkat, atau hilang sepenuhnya. Pilihan itu terasa seperti jebakan. Sastro menunduk, melihat emas di tangannya. Kilau itu masih ada, tapi kini terasa dingin. Perlahan ia mengangkat kepala. "Aku tidak mau digantikan." Sosok di depannya tersenyum sinis. "Itu bukan pilihanmu lagi." Sastro menggeleng keras. "Masih." Ia melangkah mundur, lalu berbalik menuju lorong gelap itu. Makhluk penjaga tidak menghentikan. Sosok pengganti hanya tertawa pelan. "Kamu akan kembali kepadaku." Sastro tidak menoleh. Ia terus berjalan masuk ke kegelapan yang lebih pekat. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menariknya kembali. Suara-suara mulai terdengar lagi. Bisikan, tawa, tangisan yang saling bertumpuk. Namun kali ini ia tidak berhenti. "Aku harus ingat," gumamnya. Lorong itu semakin sempit. Udara terasa sesak. Dinding batu seperti bergerak mendekat. Tiba-tiba, di depan muncul cahaya samar. Sastro mempercepat langkah. Saat ia mendekat, cahaya itu membentuk bayangan. Seorang anak kecil, berdiri diam. Sastro berhenti. Dadanya berdebar keras. Ia mengenali sosok itu. Namun namanya tidak teringat. Anak itu menatapnya lalu berkata pelan, "Bapak, kenapa lama sekali?" Suara itu lembut tapi menghantam lebih keras dari apapun yang ia dengar sebelumnya. Sastro membeku, dan untuk pertama kalinya sejak masuk ke Goa Lawung, ia sadar betapa banyak yang sudah hilang. Lorong bergetar semakin kuat. Dinding batu seperti berdenyut, mengeluarkan suara rendah yang menekan dada. Sastro berdiri menghadap sosok pengganti. Napasnya berat, namun matanya kini lebih tajam. Di belakangnya, bayangan anaknya mulai memudar. "Cepat, Pak!" Suara itu lirih, hampir hilang. Sastro menggempalkan tangan. "Aku tidak akan kalah." Sosok di depannya tersenyum lebar. "Kamu sudah kalah sejak menerima uang itu." Makhluk penjaga berdiri di samping, diam, seolah menunggu akhir dari pilihan yang sudah dibuat. Sastro melangkah maju. "Kalau begitu, aku akan ambil kembali semuanya." Sosok itu tertawa kecil. "Coba saja." Sastro langsung menyerbu, mencoba meraih tubuh itu. Namun saat tangannya menyentuh, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh. Bayangan masa lalu muncul lagi, lebih cepat, lebih kuat. Ia melihat dirinya di rumah, memeluk anaknya, lalu berubah menjadi pertengkaran, lalu berubah lagi menjadi kesunyian saat ia duduk sendiri di pematang sawah. Semua bercampur. Sastro terjatuh, memegangi kepala. "Berhenti!" Sosok itu berdiri di atasnya. "Itu milikku sekarang." Sastro mengangkat kepala, matanya penuh amarah. "Bukan!" Ia bangkit dengan susah payah. "Aku terima semuanya, yang baik, yang buruk." Sosok itu sedikit terdiam. Sastro melangkah lagi, kali ini lebih mantap. "Aku tidak akan lari lagi." Makhluk penjaga memperhatikan tanpa suara. Sastro mendekat, lalu tanpa ragu memeluk sosok itu. Sekejap, dunia seolah berhenti. Tubuhnya bergetar hebat. Rasa sakit menjalar ke seluruh bagian, seperti ditarik dari dalam. Ingatan yang tercecer kembali menghantam pikirannya. Tangisan, tawa, kesalahan, cinta, semuanya kembali dalam satu waktu. "Ah!" teriaknya. Sosok itu mencoba melepaskan diri. "Kamu akan hancur!" Sastro menggenggam lebih erat. "Lebih baik hancur daripada kosong." Cahaya samar muncul di sekitar mereka. Makhluk penjaga mundur satu langkah. Tubuh sosok itu mulai retak, seperti bayangan yang pecah. Wajahnya berubah, tidak lagi menyerupai Sastro, melainkan kosong. "Tidak!" Suaranya melemah. Sastro menutup mata, menahan semua rasa. "Ini milikku," bisiknya. Dalam satu tarikan napas panjang, sosok itu menghilang. Sunyi. Sastro terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas,
namun napasnya perlahan kembali normal. Ia membuka mata. Lorong masih ada tapi terasa berbeda, tidak lagi menekan. Makhluk penjaga berdiri di depannya. "Kamu memilih kembali," ucapnya. Sastro mencoba bangkit. "Aku mau pulang." Makhluk itu menatap lama. "Kamu bisa." Sastro menatap penuh harap. "Benarkah?" Makhluk itu mengangguk. "Tapi harga tetap dibayar." Sastro terdiam. "Yang hilang tidak semuanya kembali," lanjut makhluk itu. Sastro menunduk. Ia mencoba mengingat sesuatu. Wajah anaknya. Kini ia ingat, namun ada bagian lain yang kosong, seperti waktu yang tidak bisa ia rasakan lagi. "Apa yang hilang?" tanyanya pelan. Makhluk itu menjawab singkat, "Waktumu." Sastro membeku. "Maksudnya?" Makhluk itu menunjuk ke arah luar lorong di mana cahaya samar terlihat. "Kamu akan kembali, tapi tidak lama." Sastro menelan ludah. "Berapa lama?" Makhluk itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Sastro menutup mata sejenak, lalu mengangguk. "Cukup untuk melihat mereka lagi." Makhluk itu memberi jalan. Sastro melangkah menuju cahaya. Setiap langkah terasa ringan, namun tubuhnya juga terasa ia melemah. Saat ia keluar dari Goa Lawung, udara malam menyambut. Hutan kembali sunyi seperti semula. Di kejauhan, rumahnya terlihat. Lampu masih menyala. Sastro berjalan pelan, kakinya gemetar, tapi hatinya tenang. Pintu rumah terbuka. Rini berdiri di sana, wajahnya penuh air mata. "Mas," suaranya bergetar. Sastro tersenyum lemah. "Aku pulang." Rini langsung memeluknya erat. Di dalam, anaknya berlari mendekat. "Bapak!" Sastro berlutut, memeluknya dengan penuh rasa. Air matanya jatuh. Namun di balik kehangatan itu, tubuhnya terasa semakin dingin. Napasnya mulai berat. Rini menatapnya panik. "Mas, kamu kenapa?" Sastro tersenyum tipis. "Aku cuma capek." Ia menatap mereka berdua, lama, seolah ingin mengingat setiap detik. Kemudian perlahan, tubuhnya terkulai, sunyi. Di luar, angin berembus pelan. Dan jauh di dalam Goa Lawung, makhluk penjaga berdiri di kegelapan, menunggu, karena selalu akan ada yang datang berikutnya.